力也算不错了。弟子杨开拜见前辈。这要说起一对陈年旧事了，你危险重重，你千万不要因为听。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sekelompok orang kembali menginjakkan kaki di jalan, dan setengah hari kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ada sebuah danau besar di depan, airnya jernih dan berkilau, tetapi danau yang tenang itu dipenuhi dengan napas aneh, yang membuat Yang Kai merasakan jantungnya berdebar-debar dan gelisah. Melihat dari jauh, saya dapat melihat bahwa ada tumpukan orang berkumpul di tepi danau. Orang-orang ini semua adalah ahli dari berbagai kekuatan di dinasti Han dan membawa murid-murid mereka. Setelah melihat Ling Taixu, mereka semua menunjukkan sedikit ketidaksenangan dan kewaspadaan. Wanita tua dari istana Wanhua mengangguk sedikit, lalu menuntun wanita itu dan keempat gadis itu ke danau. Ayo cari tempat juga, kata Ling Taixu dan memimpin Yang Kai ke danau. Setelah berhenti, mereka duduk bersila. Ling Taixu memberitahu Yang Kai lebih banyak tentang detail berbagai kekuatan di sekitar danau. Yang Kai mencatat dengan saksama dan mengamati secara diam-diam. Semakin banyak yang dia ketahui, Yang Kai mampu mendeteksi bahaya dari pengalaman ini. Semua kekuatan ini milik dinasti Han. Sebagian besar dari mereka adalah sekte kelas 1 dan kelas 2. Ada juga beberapa sekte kelas 3. Setiap keluarga setidaknya memiliki 2 atau 3 murid. Tidak ada orang seperti Yang Kai yang ingin masuk sendiri. Ling Taixu juga ingin membawa 2 orang lagi untuk menemani Yang Kai, tetapi tidak ada kandidat yang baik di paviliun Ling Qiao. Suyan baik-baik saja, tetapi dia berlatih Formula Bingxin. Membunuh terlalu banyak tidak baik untuknya. Xia Ningxiang baik-baik saja, tetapi dia adalah murid Meng Wuyuan. Sudah terlambat bagi Meng Wuyuan untuk menawarkannya sebagai harta karun. Kekuatan orang-orang muda yang datang ke danau ini lebih tinggi daripada Yang Kai. Hanya orang-orang seni bela diri di wilayah Zenyuan dan di bawahnya yang dapat pergi untuk mengalaminya, jadi kamu tidak perlu bertemu dengan para ahli wilayah Senyu di dalamnya. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya dapat mengatasi musuh 2 atau 3 tingkat di alam Yuan sejati. Tetapi jika kamu menghadapi tingkat kekuatan yang lebih tinggi, aku hanya memberimu saran lari, jangan mencoba untuk menjadi berani. Itu kekuatan untuk dapat menahannya, dan kebijaksanaan untuk melepaskannya. Yang Kai mengangguk sedikit. Ingat, hanya ada satu tugas di dalamnya, yaitu bertahan hidup. Jika ingin menjadi kuat, tidak perlu bertarung dengan orang lain. Membunuh monster juga merupakan cara untuk menjadi lebih kuat. Saya rasa tidak sedikit orang yang memiliki rencana ini. Jika ada orang yang dapat dipercaya, mereka mungkin juga bersatu satu sama lain. Ini juga merupakan cara untuk bertahan hidup. Lihatlah klan di sana. Berdandannya cukup aneh. Yang Kai tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dengan matanya. Tampaknya menyadari tatapan Ling Taixu dan Yang Kai. Sekelompok orang di sana juga menoleh ke belakang. Orang Sirius juga datang ke sini. Yang Kai tercengang. Kerajaan Sirius berbatasan dengan dinasti Han. Bagaimana gerbang leluhur di sana bisa sampai ke daerah terlarang ini? Angin bela diri Sirius sangat ganas. Dikatakan bahwa sebagian besar prajurit itu kejam, dan mereka bukan ras kita. Kamu harus berhati-hati saat bertemu dengan mereka. Kamu tidak dapat menahan kekuatan kelompok orang ini. Ling Taixu menggelengkan kepalanya, tetapi beberapa orang masih tidak mengerti. Orang tua itu yang begitu sederhana, dapat melahirkan anak laki-laki berdaging seperti Yang Kai. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang datang ke danau, orang-orang dari semua sisi menunggu dengan tenang pada jarak tertentu. Dalam waktu kurang dari sehari, ada orang-orang di sekitar danau. Dalam waktu singkat, 4 atau 5 pertempuran pecah, dan pasukan kecil pria dan kuda, baik dari generasi yang lebih tua atau murid-murid muda yang datang. Adegan berdarah dan kejam itu tidak menarik perhatian siapapun. Karena berani datang ke sini, kamu harus siap untuk konflik dengan orang lain. Tetapi masa-masa indahnya tidak lama. Dengan kedatangan pasukan yang semakin banyak, Ling Taixu dan Yang Kai masih khawatir. Ada seorang lelaki tua yang seusia dengan Ling Taixu dengan 2 murid muda, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia berjalan ke Ling Taixu dan berhenti 10 kaki di depannya. Ling Taixu duduk di tanah, membuka matanya dan menatapnya. Yang Kai waspada, tetapi yang mengejutkannya, dia tidak pernah merasakan permusuhan dan pembunuhan.
Orang tua di sisi yang berlawanan bergumam sedikit kepada Taiksu, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku Zuowen, aku berani menanyakan namamu." Itu Saudara Ling. Zuowen jelas mendengar tentang paviliun Ling Qiao, dan kemudian dia membuka mata untuk melihat dan berkata, "Maaf Saudara Ling, saya minta maaf. Saya datang sedikit terlambat dengan murid-murid saya sepanjang jalan, saya tidak menyangka begitu banyak pasukan datang kepada kita kali ini, yang membuat kita kehilangan posisi." Ling Taiksu membawa Yang Kai untuk menyeberangi ribuan mil secara langsung, jadi meskipun dia terlambat, dia datang lebih awal. Zuowen dari gerbang Yingyue telah berangkat sebulan yang lalu, tetapi dia masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Selain itu, dia harus menempuh perjalanan yang sulit untuk memasuki Gunung Yuming. Dia datang 2 hari lebih lambat dari Ling Taiksu. Apa saranmu, Saudara Zuo? Karena pihak lain tidak memiliki niat jahat, meskipun dia menebak niat pihak lain, dia masih membuka mulutnya dan bertanya. Zuo Wen tersenyum dan berkata, "Zuo ingin berdiskusi dengan Saudara Ling." Zuo melihat bahwa hanya ada satu murid di samping Saudara Ling. "Bisakah kamu membuat 2 muridku naik perahu bersama? Jika tidak, Zuo akan ditertawakan dan mengecewakan kedua murid itu." Kedua pria itu bergegas maju, dan pria itu berkata, "Murid Chen Suesu, saya telah melihat Guru Ling." Wanita itu berkata, "Murid Su Xiaoyu, saya telah bertemu Guru Ling." Keduanya adalah murid yang sopan. Mereka saling menghormati, tanpa ketidakpuasan dan mendominasi. Ling Taiksu menatap penampilan mereka di matanya dan mengangguk diam-diam. Gerbang Yingyue, seperti paviliun Ling Qiao, adalah sekte kelas 2. Tidak ada pengkhianat dan penjahat di antara para murid. Melihat Ling Taiksu merenung, Zuo Wen bahkan berkata, "Jangan khawatir Saudara Ling, kedua muridku baik hati. Kali ini aku pergi berlatih, aku hanya ingin berburu dan membunuh monster serta mencari peluang. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan murid-muridmu. Saya dapat menjamin hal ini." Setelah itu, dia menambahkan, "Jika adik kecil ini tidak menyerah, jika dia tetap di sini, dia juga dapat membentuk kelompok dengan kedua muridku dan saling menjaga." Ling Taiksu sudah memiliki masalah dalam pikirannya, tetapi dia masih melihat Yang Kai dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Yang Kai mengangguk. "Kalian bisa masuk bersama, tetapi kalian tidak harus pergi dengan pasangan. Semua orang tidak terbiasa. Meskipun Chen Suesu dan Su Xiaoyu terlihat baik, mereka harus waspada. Terlebih lagi, bahkan jika Yang Kai mempercayai kedua orang ini, terlepas dari apakah pihak lain mempercayainya atau tidak, dia juga mengatakannya." Kata-kata Zuo Wen hanyalah kata-kata sopan. Bagaimana kita bisa menganggapnya serius? Karena anak ini tidak punya masalah, silakan tanya Saudara Zuo. Ling Taiksu berkata kepada Zuo Wen. Zuo Wen tidak bisa menahan perasaan lega dan memeluk tinjunya sambil tersenyum, "Terima kasih Saudara Ling." "Sama-sama, Saudara Zuo." Sebenarnya, 3 orang dari gerbang Yingyue sekarang bergabung, yang hanya baik untuk Ling Taiksu dan Yang Kai. Bagaimanapun, mereka hanya menempati satu tempat. Sekarang mereka semakin kuat. Mungkin mereka menghadapi beberapa keberadaan yang tidak dapat diprovokasi. 2 tuan menjaga, bahkan jika seseorang ingin membuat ide di sini juga harus mempertimbangkan kedalamannya sendiri. Zuo Wen mendengar kata-kata itu dan merasa nyaman. Dia tertawa dan meminta kedua muridnya untuk duduk berlutut. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ling Taiksu dan Zuo Wen bertemu satu sama lain, mereka berdua sudah tua dan dewasa. Setelah beberapa kata di tempat kejadian, kami sudah cukup akrab satu sama lain. Karena Ling Taiksu membuat kelonggaran di sini, Zuo Wen bermaksud membalasnya. Dia mengungkapkan banyak berita tentang berbagai tempat. Ling Taiksu kebetulan kekurangan hal-hal ini. Dia datang ke sini 50 tahun yang lalu. 50 tahun kemudian, dia tidak tahu apakah ada perubahan di tempat lain. Tentu saja, dia cepat bertanya. Zuo Wen juga tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Yang Kai mendengarkan dengan saksama. Melalui percakapan antara keduanya, Yang Kai menyadari bahwa tempat ini pertama kali ditemukan oleh beberapa prajurit yang datang ke Gunung Yuming secara tidak sengaja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengetahuinya. Namun secara keseluruhan, orang-orang yang mengetahui keberadaan tempat ini akan merahasiakannya dan tidak mempublikasikannya. Oleh karena itu, meskipun lebih banyak orang telah mengetahui keberadaan tempat ini selama beberapa dekade dan ratusan tahun, tempat ini tidak diketahui oleh seluruh dunia. Kekuatan di sekitar danau kurang dari 1/10 dari total. Jika situasinya diketahui semua orang, akan ada pertempuran berdarah di sini setiap 10 tahun.
Awalnya, ini sudah berlangsung, kita tidak perlu berebut posisi, tetapi sejak dibukanya tempat yang berbeda 30 tahun yang lalu, semakin banyak kekuatan yang mengetahui keberadaan tempat ini. Apa yang terjadi padanya? Ling Taixu bertanya dengan serius. Karena beberapa murid yang pergi untuk mengalami di tempat lain mendapatkan hal-hal hebat, seseorang mendapatkan beberapa tetes cairan Liuyan darinya. Ling Taixu bergerak sedikit, tapi harta karun tertinggi untuk memurnikan Zhen Yuan. Zuo Wen mengangguk. Tepat sekali. Zuo Wen menatap ekspresi Yang Kai di matanya dan berpikir bahwa anak ini mungkin sedikit bodoh. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada tanggapan? Di mana dia tahu bahwa Yang Kai belum pernah mendengar nama cairan Liuyan, tetapi kata-kata Ling Taixu sudah cukup untuk membuatnya menyadari nilai dari hal semacam ini. Tetapi Yang Kai sudah memiliki 9 embun Yin Ning Yuan. Dia disegel dalam tubuh Ao Gu Jinnya. Dia dapat menyerapnya hanya ketika dia dipromosikan ke keadaan Yuan sejati. Dia dapat membantu dirinya sendiri mengubah vitalitasnya menjadi Yuan sejati. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan cairan Liuyan. Zuo Wen batuk dengan lembut dan melanjutkan. Jika ini hanya cairan Liuyan, tidak cukup untuk membuat orang gila. Namun, ketika dibuka di tempat yang berbeda, tidak hanya beberapa orang mengeluarkan cairan Liuyan yang berharga, tetapi juga beberapa orang mendapatkan embun pembersih jiwa. Ling Taixu bergerak lagi. Yang Kai akhirnya penasaran. Apa fungsi embun pembersih jiwa? Zuo Wen menjelaskan dengan hati-hati. Cairan Liuyan dapat membantu seni bela diri untuk memurnikan Zhen Yuan dan membuat Zhen Yuan lebih murni. Namun, embun pembersih jiwa ini dapat membantu orang membuka lautan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran spiritual mereka. Jika Anda memiliki setetes embun pembersih jiwa untuk membantu Anda, mudah untuk membuka lautan pengetahuan tanpa halangan apapun. Jika orang-orang di atas tingkat pengembaraan pikiran mengambil Si Hun Lu, satu tetes dapat membuat lautan kesadaran meluas, dan kesadaran ilahi akan menjadi kuat, layak untuk dikultivasi keras selama bertahun-tahun. Ling Taixu berkata, begitu. Tidak heran ada begitu banyak orang yang datang. Bahkan orang-orang muda di wilayah pemisahan harus mengambil risiko. Petik 2. Hanya ada 2 tugas bagi praktisi seni bela diri di alam Lihe, satu adalah untuk meningkatkan alam, dan yang kedua adalah untuk mempersiapkan transformasi vitalitas menjadi Zhen Yuan. Cairan Liuyan secara alami memiliki daya tarik yang besar bagi seni bela diri Lihe. Dengan cara yang sama, ada 2 tugas bagi para praktisi seni bela diri di alam Zhen Yuan, yang satu adalah untuk meningkatkan alam, yang lain adalah untuk mempersiapkan pembukaan lautan pengetahuan dan pengembangan kesadaran ilahi. Mereka menginginkan cairan Liuyan dan Si Han Lu. Itulah sebabnya banyak orang datang. Yang Kai juga sangat bersemangat saat ini. Dia tidak peduli dengan cairan Liuyan, tetapi embun pembersih jiwa membuatnya bersemangat. Bagaimanapun, kedua lelaki tua itu mengobrol satu sama lain. Ketiga pemuda itu bosan. Chen Xuesu dan Su Xiaoyu lebih baik daripada Yang Kai. Bagaimanapun, mereka berasal dari tempat yang sama, dan mereka tampak seperti sepasang kekasih. Seolah menyadari rasa malu Yang Kai, Chen Xuesu memberinya senyuman dan mengepalkan tinjunya dan berkata, siapa namamu, saudara seperguruan muda? Yang Kai tersenyum. Yang, kelopak mata Chen Xuesu melonjak. Jelas, dia teringat keluarga yang di Zhongdu. Namun, dia langsung merasa itu tidak mungkin dan tidak terlalu memerhatikannya. Adik seperguruan yang sepertinya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Chen Xuesu bermaksud untuk mempererat hubungan di antara mereka. Chen Xuesu juga berkata sambil tersenyum. Jika adik seperguruan yang tidak menyerah, apa yang tidak kamu mengerti? Kamu bisa memecahkan teka-tekimu. Setelah mendengarkannya, Yang Kai benar-benar memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Mengapa pasukan ini begitu berjauhan? Apakah ada aturan khusus yang membuat mereka memilih tempat mereka? Setelah itu, dia berdiri, pergi ke danau, melambaikan tangan ke Yang Kai, menunjuk ke dasar dan berkata, adik seperguruan Yang, silakan lihat. Sepanjang arah jarinya, Yang Kai terkejut melihat sehelai rumput bebek hijau di tepi danau, tetapi sehelai rumput bebek ini tidak sama dengan rumput bebek biasa. Ukurannya sebesar telapak tangan, hijau dan menetes, dengan meridian yang jelas. Di mana ada rumput bebek, disitulah mereka memilih untuk berada. Yang Kai mengangkat matanya untuk mengamati dan menemukan bahwa itu benar. Memang ada sehelai rumput bebek di depan pasukan itu. Adik seperguruan Yang, jangan meremehkan rumput laut ini. Itu adalah kapal yang membawa kita ke tempat itu. Chen Xuesu berkata, siapapun yang ingin memasukinya harus menginjak rumput laut ini.
Tanpa rumput laut ini, sekuat apapun kekuatannya, Anda tidak dapat memasuki danau. Selain itu, ada sesuatu yang aneh di danau, jadi Anda tidak dapat terbang di atas seluruh danau, dan rumput laut ini tidak dapat membawa para ahli di atas tingkat spiritual. Oleh karena itu, praktisi seni bela diri tingkat tertinggi yang pergi untuk mengalaminya hanyalah alam Zenyuan. Yang Kai merasa lega. Dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan meminta nasihat dengan lebih rendah hati. Namun, dia belajar banyak dari Chen Suesu. Su Xiaoyu menyela beberapa kata dari waktu ke waktu, yang membuat suasana menjadi sangat harmonis. Ketika malam tiba, Zuo Wen tiba-tiba tampak berwibawa dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini akan segera dimulai." Begitu kata-katanya jatuh, semua prajurit di sekitar danau mulai bergerak. Tiba-tiba, ribuan cahaya keluar dari dasar danau, yang membuat seluruh danau bersinar terang. Tiba-tiba, napas yang aneh dan berat datang, dan tampaknya semua penguasa wilayah Senyu tidak dapat menahan napas. Mereka semua tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk melawannya. Dakwit di tepi danau berputar-putar, dan dalam sekejap mereka tumbuh lebih besar dan lebih panjang, dan kemudian mereka berhenti perlahan. Setelah dakwit stabil, Ling Taixu dan Zuo Wen minum dengan ringan pada saat yang sama, naik. Yang Kai dan dua murid gerbang Ying Yue sama sekali tidak ragu-ragu dan bergegas ke dakwit berturut-turut. Tidak heran Zuo Wen mengatakan sebelumnya bahwa dakwit di seberang danau hanya membawa 4 orang, yang benar. Sekarang 3 orang berdiri di atasnya, hanya menyisakan sedikit ruang, dan kemudian 1 akan penuh. Zuo Wen dengan sungguh-sungguh memberitahu Chen Suesu dan Su Xiaoyu bahwa mereka harus berhati-hati di dalamnya. Mereka seharusnya tidak bertengkar dengan orang lain dengan mudah dan mengangguk berulang kali. Ling Taixu juga berkata kepada Yang Kai, "Jika ada yang menyinggungmu, bunuh mereka. Jangan berhati lembut, tetapi jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi yang benar dan yang salah." Ya, Yang Kai mengangguk. Melihat sekeliling, ada rumput bebek di semua arah, dan ada orang-orang yang berdiri di atas rumput bebek. Banyak praktisi seni bela diri tertawa di tempat teduh dan melihat sekeliling dengan jahat. Yang Kai melihat pria dan wanita di kerajaan Sirius. Mereka ganas, seperti binatang buas. Yang Kai juga melihat 3 orang di lembah Raja Hantu, dan Jin Hao sekali lagi membuat pukulan ke Yang Kai. Saat rumput bebek bergerak maju, pusaran air besar tiba-tiba muncul di danau. Semua orang yang berkendara di sini dengan rumput bebek jatuh ke pusaran air tanpa persiapan psikologis. Teriakan kaget datang, tetapi dengan cepat menghilang. Pemandangan di dekatnya berubah. Ketika Yang Kai kembali sadar, dia sudah berada di lingkungan yang aneh.